Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2, tanggal 4 ya. Ini 4 ada nggak di sini? Ada 2. Pimpin doa ya. Oke Pak, Iya, pimpin doa. mari semuanya kita berdoa. Doakan saya secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah memberkati kami semua sehingga kami dapat berkumpul di sini. Sekarang kami akan melakukan pembelajaran secara daring ya Bapak. Semoga Engkau memberkati kami semua dari awal hingga akhir. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Marcelino. Saya share screen ya. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke, di pertemuan ke-8 kita akan membahas komunikasi data dan jaringan komputer. Ini masih rencana kita sampai 16 pertemuan ya. Nanti setelah ini, setelah komunikasi data dan jaringan komputer, kita masuk ke pemrograman. Kita akan belajar memprogram Visual Basic. Tapi sebelumnya kita belajar dulu tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Ini yang kalian harus wajib tahu. Nanti waktu praktikum kalian paling nggak sudah punya modal untuk menginstal sama mengkomunikasikan antara dua komputer. Nanti praktikumnya akan belajar untuk jaringan LAN. Pertama, apa itu komunikasi? Komunikasi itu kalau orang ya harus terdiri dari minimal dua ya. Minimal dua, kemudian bisa mesin, bisa orang, bisa mesin dan orang. Jadi macam-macam antara pengirim dan penerima. Ini antara komunikasi. Di komunikasi itu suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Jadi minimal 2 orang untuk komunikasi kalau dibahasakan secara manusia ya. Tapi komunikasi juga dipakai dalam komputer maupun di mesin. Jadi umpamanya antara mesin 1 berkomunikasi dengan mesin 2, dan komputer 1 bisa berkomunikasi dengan komputer 2. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau manusia kan tergantung bahasanya ya. Tapi kalau yang dipakai di komputer harus dikonversi dulu. Pada umumnya komunikasi ini dilakukan secara lisan. Atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ini yang dinamakan komunikasi. Kemudian model komunikasi di sini umpamanya ada 4 orang, mereka menggunakan bahasanya masing-masing. Yang satu menggunakan bahasa Inggris, satunya bahasa Jawa, satunya bahasa India, satunya bahasa Korea. Ini tidak akan bisa connect atau miskomunikasi ya. Ini yang dinamakan komunikasi. Jadi harus bahasanya itu dikonversi.
Contohnya ini. Jadi setiap orang harus menggunakan bahasa yang baku atau yang menjadi bahasa pemersatu. Contohnya di sini bahasa Inggris, itu yang merupakan bahasa internasional ya. Jadi kalau kita kemana-mana atau jalan-jalan ke luar negeri, paling nggak minimal bisa menguasai bahasa Inggris. Kemudian ini untuk manusia. Kalau untuk mesin ya ada bahasa sendiri untuk dibaca ya, ada bahasa mesin namanya. Nah, ini namanya komunikan. Jadi setiap orang yang negaranya berbeda tapi menggunakan bahasa Inggris, maka akan bisa mengerti maksud dan tujuan seseorang untuk berkomunikasi ini. Kemudian komunikasi data di sini suatu proses di mana beberapa komputer dapat terhubung dan berkomunikasi antar komputer satu dengan komputer lain. Dulu waktu saya kuliah di D3 juga, waktu praktikum komputer dasar, saya juga diajari untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain. Bisa menggunakan kabelan ataupun menggunakan wireless ataupun internet. Nah, ini tergantung media apa yang kita gunakan untuk mengirim dan menerima data. Ini komunikasi data. Jadi proses di mana beberapa komputer dapat terhubung dan berkomunikasi antar komputer satu dengan yang lain. Oke, yang pertama kalau untuk mengkomunikasikan data, di sini contohnya ada nomor IP ya. Kalau teman-teman pernah mengotak-atik komputer, kemudian masuk ke kontrol panel, kemudian bisa menyeting jaringan. Nah, ini nomor IP ini sebagai pengalamatan. Jadi alamat namanya komputer 1 alamat 1, komputer 2 alamat 2. Ini nomor IP itu sebagai pengalamatan. Jadi yang komputer 1 ini yang PC CPU ini 192.168.1.1. Kemudian komputer 2 ini berbeda ya. Jadi ada yang 172.16.1.1. Dan komputer yang lain berbeda-beda. Ini yang harus disamakan. Kalau tadi kan bahasa orang-orang yang menggunakan 4 bahasa tadi, ini akan miskomunikasi. Tapi kalau benda, kalau komputer, mesin, ini IP-nya juga harus disamakan. Oke, bisa juga ada tambahan namanya router ya. Jadi ada satu alat, nanti setiap komputer ini akan terhubung menggunakan jaringan kabelan namanya. Ini nanti setiap komputer ditancapkan ke sini ya. Dari konektor LAN masuk ke router, sehingga bisa dikomunikasikan. Oke, ini IP setiap komputer tadi. Kemudian apa itu IP? Di sini singkatan ya, Internet Working Protocol. Ini merupakan protokol internet yang diperlukan yang fungsinya adalah sebagai pengalamatan. Jadi fragmentasi dan pengiriman data pada jaringan. Ini nanti kalian digunakan untuk memprogram PLC ya. Bisa memprogram PLC tipe yang sekarang tipe Siemens itu menggunakan nomor IP. Kemudian kalian nanti di mata kuliah sensor di semester 3 kalian juga menggunakan alamat IP di sini. Jadi alamat IP antara kamera dengan komputer ataupun laptop itu harus disamakan. Ini merupakan protokol internet yang fungsinya sebagai pengalamatan. Di semester 3 sensor, kemudian di semester 4 kalian menggunakan IP untuk jaringan ya, mengkomunikasikan 2 komputer juga. Kemudian format alamat IP di sini ini panjangnya 32 bit.
dan dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama, network ID menunjukkan jaringan kemana host dihubungkan. Yang kedua, host ID memberikan suatu pengenal unik pada setiap host pada suatu jaringan. Contohnya di sini ada kelas A, kelas B, kelas C. Kemudian ini yang panjangnya ya. Jadi ada yang dari 1 sampai 126. Kemudian net ID-nya 126. Hosted di sini 16.277.214. Jadi alamat IP ini panjangnya 32 bit, di sini dari dan sampai dari 128 sampai 192. Kemudian di yang kelas C 192 sampai 223. Ini nanti kita ambil contoh ya. Jadi kita tuh nanti belajar kamera untuk sensor di mata kuliah sensor. Setiap kamera itu ada nomor IP dan itu tidak bisa diganti ya, karena sudah settingan dari awal. Jadi kita menyesuaikan nomor IP kamera, umpamanya nomor IP-nya kamera itu 192, yang nomor IP komputer harus kita sesuaikan, harus kita rubah menjadi 192. Jadi harus menyamakan nomor ini ya, kelasnya dari dan sampai. Kemudian yang nomor IP paling belakang itu yang dibedakan, umpamanya untuk kamera itu 5, kemudian untuk yang komputer 4. Jadi harus beda yang di paling belakang, nilai paling belakang. Ini untuk IP. Kemudian ada istilah namanya layer OSI. Layer OSI itu Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI. Di sini sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Jadi ada standarnya sendiri ya. Kalau memproduksi komputer atau pabrikan-pabrikan komputer harus melihat ini Open System Interconnection. Jadi tidak asal-asalan, tapi harus mengikuti standar yang telah dibuat. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer, sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interoperate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lain tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Jadi umpamanya dari produk Intel kemudian sama AMD itu harus bisa berkomunikasi, harus terkoneksi ya. Nah, ini harus merujuk pada Open System Interconnection. Kemudian layer ini ada dibagi menjadi 7. Berikut layer fungsi dan contohnya. Kita ada layer pertama di sini application. Jadi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya SMTP. Jadi dari produk Intel maupun AMD harus menunjang aplikasi untuk berkomunikasi. Kemudian layer ke-6 di sini presentation. Jadi memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Ada yang formatnya JPG, GIF, HTTPS, SSL, TLS. Kalau teman-teman menggunakan MacBook, itu pun harus bisa dibaca di Windows ya, umpamanya format foto ya ada. Untuk MacBook ada tipe sendiri ya, formatnya beda sendiri, khusus dibuka di MacBook, tidak bisa dibuka di Windows. Jadi harus memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima, bisa MacBook maupun Windows ya. Kemudian layer kelima di sini session. Ini membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika
seluruh data telah terkirim. Contohnya NetBIOS dan PPTP di sini. Kemudian layer keempat, transport, jadi mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya TCP dan UDP. Layer ketiga, network, menambahkan alamat jaringan pada paket, router, layer 3, dan switch ya. Jadi setiap produk vendor itu harus bisa terkoneksi dengan router maupun switch. Kemudian data link layer kedua menambahkan MAC address pada paket. Contohnya switch. Jadi setiap komputer atau prosesor CPU di situ ada alamat MAC address-nya. HP pun juga ada MAC address-nya. Jadi setiap hardware yang kita gunakan itu ada alamat MAC address-nya. Kemudian data link sudah ya. Kemudian fisikal, satu, mengirimkan data melalui media transmisi, bisa menggunakan NIC dan kabel. USB pun bisa. Oke, selanjutnya dari ketujuh layer tadi, di sini produk-produk komputer itu harus mengikuti standar ya. Jadi komunikasi jaringan LAN maupun WiFi, wireless, Bluetooth maupun infrared ini harus sesuai dengan ketujuh layer tadi. Dari application, presentation, session, transport, ini untuk pengiriman data bisa dibaca di hardware lain. Oke, kemudian yang pertama itu proses komunikasi data dan jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri di sini adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar mencapai tujuan. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut server. Jadi ini harus dipahami ya, harus dikasih catatan. Kalau kalian mengkomunikasikan dua komputer ataupun dua PLC ataupun dua mikro ataupun dua mesin, ini harus tahu yang server mana, yang klien mana. Yang klien itu menerima atau meminta data, kemudian yang server itu memberikan atau mengirim datanya. Di sini desain ini disebut sebagai sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer merupakan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Komponen yang dimaksud adalah media hardware ya. Sebentar. Cara kerjanya adalah dari komputer dihubungkan melalui wireless modem supaya bisa terhubung ke internet di sini. Untuk cara kerja komunikasi data jaringan komputer ini merupakan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat jaringan komputer. Komponen yang dimaksud adalah media hardware. Cara kerjanya dihubungkan melalui wireless modem ya, kemudian terhubung ke internet baru menerima data komputer lain ataupun selain. Komponen utama pada komunikasi data dan jaringan komputer di sini ada pengirim ya.
sender, protokol, media transmisi, dan receiver. Ada 4 komponen utama. Kemudian sender di sini sebagai pengirim informasi. Dan yang protokol, aturan atau standar yang mengatur perpindahan komunikasi dari komputer satu ke komputer lain. Yang ketiga, media transmisi. Di sini media yang menghubungkan antar komputer agar saling terhubung. Dan yang keempat, receiver, penerima data yang dikirim. Jadi komponen utama sender, protokol, media transmisi, dan receiver. Ini yang harus harus kalian ketahui. Kemudian komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui media. Media di sini bisa hardware-nya berupa kabel koaksial, kabel twisted UTP atau STP. Di sini kabelan ya, maksudnya kabel twisted UTP atau STP. Di sini kabelan. Ada juga kabel fiber optik. Jadi ada 3, kabel koaksial, kabelan, kabel fiber optik untuk media komunikasi data. Kemudian softwarenya, di sini ada 3 software, microwave, wireless, dan infrared. Transmisi data, di sini menggunakan jaringan komunikasi data. Diagram model komunikasi data sederhana, di sini ada source, sumber atau pengirim. Kemudian dari pengirim, kemudian di transmitter ya, dikirim menggunakan hardware pengirim. Kemudian masuk ke transmission system, ke control, kemudian baru ke penerima, receiver, kemudian ke tujuan, destination. Contohnya ada workstation, komputer, ada modem, kemudian public telephone network, kemudian modem lagi, kemudian server. Di sini public telephone network itu bisa BTS ya, antena-antena. Kemudian yang terakhir itu yang ke server. Komunikasi data di sini dari aliran data. Pertama, data digital yang akan dikirim dari sumber. Kemudian dari data digital tadi itu dirubah menjadi sinyal analog. Yang merubah itu ya proses pengirim ini. Jadi ada komponen ADC, DAC, digital analog converter. Dari digital dirubah ke sinyal analog, kemudian masuk ke sistem pengiriman, kemudian yang diterima sinyal analog oleh penerima. Dari penerima nanti dirubah menjadi digital menggunakan ADC, analog digital converter, kemudian sampai ke tujuan. Nah ini pun biasanya ya, kalau data yang telah dikirim biasanya ada noise, itu sudah mengurangi data utuh. Jadi data ini tuh tidak utuh, tapi sudah dalam prosesnya ada pengurangan atau data yang hilang. Kemudian dari digital tadi outputnya berupa teks. Aplikasi sistem komunikasi data ini contohnya ya, surat elektronik, email, kemudian bank teller terminal atau ATM, itu juga menggunakan komunikasi data. Kemudian credit bank checking system, hotel reservation system, traffic control system, police emergency system. Ini menggunakan jaringan internet pastinya ya. Kemudian penyampaian komunikasi data ini bisa point to multiple atau langsung disiarkan ke banyak
penerima atau ke satu titik, point to point. Metode untuk komunikasi data di sini ada 3 ya. Yang pertama simplex atau satu arah. Contohnya bisa televisi maupun radio. Kemudian yang kedua half duplex, 2 arah, tetapi hanya satu arah pada satu waktu. Radio polisi, HT. Kemudian yang full duplex, 2 arah pada waktu bersamaan, contohnya telepon. Ini kalau ngomong bareng itu terdengar semua. Ini full duplex. Metode komunikasi data di sini dari transmitter TX, kemudian ke receiver RX. Ini yang half duplex ya. Ataupun dari transmitter TE ke receiver, jadi arah panahnya ini saling mengirim dan menerima. Bisa satu arah dari transmitter ke receiver saja, bisa half duplex ini yang arah panahnya 2. Kemudian yang full duplex ini arah panahnya 2 tapi sendiri-sendiri ya, dari transmitter ke receiver. Bisa ngirim, dua-duanya bisa ngirim langsung ataupun menerima langsung. Ini yang dinamakan metode komunikasi data full duplex. Oke, kemudian komunikasi data pada jaringan telepon. Kalau kalian teman-teman sebelum menggunakan fiber optik punya telepon tapi menggunakan kabel isi 2 atau 3 ya. Yang sebelum fiber optik itu bisa diukur ya tegangannya. Kalau dulu praktikumnya menggunakan kabel telepon, jadi kita bisa membuat paralel, namanya dari Telkom 2 kabel, kemudian kita paralel kabelnya, penerima pun kita bisa menyadap telepon yang masuk. Jaringan komunikasi harus memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mentransmisikan bandwidth tersebut. Maka dari itu perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi membutuhkan bandwidth yang berukuran lebih besar guna melakukan transmisi suara, data maupun video. Adapun beberapa komponen komunikasi telepon sebagai berikut. Di sini ada jaringan telepon kabel dan jaringan telepon seluler. Untuk jaringan telepon kabel di sini telepon kabel diawali dari suara. Dari suara diterima oleh mikrofon, kemudian mikrofon mengubah suara menjadi sinyal elektrik ya, sinyal elektronik, kemudian disalurkan ke perangkat telepon. Sinyal suara tadi disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi, dari pusat akan diteruskan ke penerima. Setelah sampai di penerima, sinyal akan dirubah kembali menjadi suara yang ditransmisikan ke speaker ya. Dari suara yang ngomong dari telepon ditangkap oleh mikrofon itu jadikan sinyal tegangan analog, kemudian dari analog tadi dikirim ke pusat telekomunikasi ya, kemudian baru dikirim ke penerima. Contohnya gambar yang ada di PPT ini, ada pelanggan 1 sama pelanggan 2, kemudian ada tiang untuk telepon, kemudian masuk ke pusat telekomunikasi. Di sini ada MDF dan switching ya, kemudian menghubungkan ke penerima yang lain.
Dan untuk jaringan telepon seluler, cara kerja telepon seluler di sini suara diterima oleh mikrofon. Dari mikrofon tadi diubah menjadi sinyal. Sinyal tadi itu dipancarkan melalui BTS terdekat ya. Tower BTS itu ada antenanya. Kemudian setelah itu dari BTS akan diteruskan sampai ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi akan dikembalikan lagi ke BTS terdekat dengan penerima. Sinyal yang akan diteruskan akan sampai ke penerima dalam bentuk sinyal dan akan diubah menjadi speaker atau suara. Kalau kabel tadi menggunakan kabel sama menggunakan jaringan seluler, ini yang membedakan. Kemudian perangkat komputer, di sini ada modem untuk jaringan seluler, modem, modulator, demulator, ini singkatannya untuk modem itu. Perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan kita ke internet, untuk membaca sinyal wifi atau mengirimkan data melalui wireless. Kemudian perangkat jaringan komputer selanjutnya menggunakan kabel jaringan ya. Kabel jaringan biasanya digunakan tergantung menggunakan topologi jaringan apa. Contohnya di sini ada koaksial. Kabel koaksial, di dalamnya ini ada serabut tembaga, ada dua, yang di luar sama yang di dalam. Kemudian ada pembatas antara plastik dan aluminium foil. Ini namanya kabel koaksial. Kemudian yang sebelah kiri ini fiber optik ya. Yang sebelah kiri fiber optik, yang tengah koaksial, yang paling kanan ini kabelan shielded twisted pair atau unshielded twisted pair. Ini yang membedakan ada lapisannya ya di sini. Ada lapisan seperti aluminium foil. Jumlahnya sama 8. Kemudian ini dibedakan lagi ya untuk jaringan cross maupun yang straight. Ini untuk konektornya ya. Kemudian ada lagi konektor. Di sini alat yang menghubungkan antara kabel dengan NIC. Untuk kabel UTP atau STP atau LAN ya, itu konektornya RJ45. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang koaksial menggunakan konektor BNC. Ini seperti konektor antena ya. Kalau teman-teman pernah menggunakan seperti ini seperti konektor antena. Kemudian fiber optik biasanya sudah ada konektor sendiri ya, yang warna biru ini konektornya. Perangkat jaringan komputer yang lain di sini ada hub ya. Perangkat ini umumnya digunakan untuk topologi star. Di sini ada server yang paling kanan, komputer server, kemudian yang komputer lain ini klien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 1 server dan 7 klien atau penerimanya tadi. Kemudian ada perangkat lain jaringan namanya switch. Perangkat ini umumnya digunakan untuk topologi star. Jadi standar hub di sini ada 1 laptop, kemudian yang B, C, D ini CPU ya. Itu yang standar switch. Dari yang A ini laptop, kemudian yang B, C, D ini komputer. Jadi hampir sama ya. Perangkat yang lain namanya bridge atau juga dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misalnya bridge dapat menghubungkan Ethernet baseband dengan Ethernet broadband.
Ini jarang yang kita gunakan ya. Mungkin dari pihak Telkom mungkin menggunakan seperti ini untuk membagi datanya, bagi data internet. Kemudian ada repeater. Repeater di sini untuk memperkuat sinyal ya, dengan cara menerima sinyal dari satu segmen jaringan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Kalau teman-teman di sekitar rumah kalian ada jaringan WiFi dan bisa dipakai, sinyalnya lemah, teman-teman bisa membeli alat ini, repeater ya. Kemudian disetting, diterima, kemudian dikuatkan. Ini sinyalnya akan sama seperti pengirim, jadi semakin kuat ya. Umpama teman-teman dari sumber jaraknya 15 meter untuk WiFi ya, itu sudah lemah. Kita punya alat repeater, umpamanya dari lantai 1 ke lantai 2 itu menggunakan repeater seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan sinyalnya tadi yang sinyalnya lemah dikuatkan menjadi kuat, sinyalnya kuat. Kemudian perangkat jaringan komputer lain ini namanya NIC. Ini sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan internet. Tugas NIC di sini untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial, sehingga data ditransmisikan di atas media jaringan. Jadi di sini ditancapkan ke slot PCI, di slot CPU ya. Kalau laptop di sini nggak ada untuk soketnya seperti ini sudah. Biasanya laptop bentuknya kecil kemudian ditempel sama mainboardnya utama, tapi kalau yang NIC ini harus ditancapkan ke motherboard untuk CPU. Kemudian ada lagi perangkat lain namanya router. Di sini merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Dengan menggunakan router kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contohnya nomor IP-nya, ini contohnya 192.168.2.0 kemudian atau 24 dapat terhubung dengan jaringan 200, IP-nya 200.200.200.0 atau 24. Sekilas cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja router berada pada lapisan ketiga OSI. Kemudian jaringan komunikasi data, di sini ada kabelan local area network. Laptop kalian sekarang mungkin sudah nggak ada ya untuk jaringan ini, laptop yang tipis-tipis, tapi kalau laptop yang dulu yang lama ini masih ada konektor untuk jaringan LAN. Local area network, jaringan komunikasi data yang terhubung dalam satu dan antar ruangan atau dalam satu dan antar dua gedung. Kemudian yang kedua di sini ada MAN, Metropolitan Area Network. Jadi jaringan komunikasi data yang terhubung antar daerah dalam satu kota. Kemudian yang ketiga WAN, di sini Wide Area Network, jaringan komunikasi data yang terhubung antar kota, negara maupun antar benua. Jadi area yang membedakan ya. Kalau LAN cuma area gedung, kalau MAN itu daerah atau provinsi atau kota ya. Tapi kalau WAN itu sudah ke negara ataupun ke benua. Jadi kita lihat contohnya untuk jaringan LAN pada suatu perusahaan. Di sini ada
workstation atau komputer ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 komputer. Kemudian ada satunya untuk internet atau server ya di sini. Kemudian yang lain tinggal terhubung. PPIC, ada sekdir, sekretaris direktur. Kemudian menggunakan jaringan UTP ya, UTP LAN, jaraknya 20 meter, ada yang 70 meter. Kemudian satunya masuk ke LAN, MP4. Kemudian printer ya. Dari workstation tadi ada yang terhubung ke hub maupun ke printer. Ini untuk jaringan penggunaan LAN pada suatu perusahaan. Contoh selanjutnya menggunakan MAN pada suatu perusahaan. Jadi umpamanya gedung-gedung yang jaraknya jauh ini bisa terkoneksi. Jadi contohnya di sini ada beberapa pemancar, base stationnya ada 2 di sini, kemudian multi tenant customer, Zoho customer, residential customer, ada penguat sinyal, repeater, dan SMA customer. Ini antar gedung. Oke, Metro IP Network Solution di sini nggak terlalu kelihatan ya. Jadi areanya semakin luas. Contoh penggunaan pada suatu perusahaan pada beda benua di sini. Jadi ada cabang, kemudian ada di negara mana ada jaringan WAN di sini. Ada pusat data center seperti Google ya. Jadi setiap komputer pun bisa mengakses Google. Oke, untuk topologi suatu jaringan komputer di sini suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lain sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah bus, token ring, star, dan peer-to-peer network. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dan kelebihan kekurangannya masing-masing. Yang pertama topologi bus, keuntungan di sini menggunakan hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan. Kerugiannya bila salah satu klien rusak maka jaringan tidak bisa berfungsi. Ini dari topologi bus. Kemudian yang kedua topologi cincin. Keuntungan hemat kabel, kerugiannya komunikasi data terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Kerugian kedua, pengembangan jaringan lebih kaku. Ada lagi topologi star atau bintang. Di sini keuntungan ini yang paling fleksibel ya. Pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Pengendalian terpusat, jadi setiap komputer ini terhubung ke server semua. Kemudian deteksi dan isolasi, kesalahannya, kekurangannya. Jadi kemudian pengelolaan jaringan, ini mengelolanya terlalu mudah itu juga kekurangan ya mungkin. Boros kabel, di sini ada kerugian. Pengendalian terpusat, hub jadi elemen kritis jika rusak. Jika rusak seluruh jaringan terhenti ya. Jadi servernya atau hubnya ini rusak, semua akan mati. Ada lagi topologi pohon atau tree. Di sini kelebihannya dapat membentuk suatu kelompok tertentu dalam jaringan. Kelemahan, jika simpul yang lebih tinggi tidak berfungsi, maka simpul di bawahnya juga tidak berfungsi. Jadi, manfaat jaringan komputer di sini ada resource sharing. Dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama.
Contohnya, seorang pengguna yang berada 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data. Seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Jadi umpamanya kita mau mendownload, meminta data software dari teman, kita tidak perlu datang, tapi tinggal diupload di server di Google Drive, jadi tinggal download di Google Drive. Jadi jarak bukan masalah di sini. Kemudian reliabilitas tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan, misalnya semua file dapat disimpan atau dikopi ke 2 atau 3 atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan, sehingga bila salah satu mesin rusak maka salinan di mesin yang lain bisa digunakan. Ini untuk keamanan data ya. Kalau teman-teman mengupload di Google Drive data-data umpamanya ya, ijazah, dan juga data kartu keluarga, KTP, kita tidak perlu pulang ke rumah, jadi tinggal upload aja. Kalau kebutuhannya ijazah ya tinggal download di Google Drive. Kemudian yang ketiga, hemat biaya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Boleh ngopi loh? Pak, nanti ini PPT-nya di-share kan, Pak? Iya. Video dan PPT saya share terus nanti. Iya, makasih, Pak. Teman-teman ada yang dari jurusan TKJ nggak? Jaringan komputer atau IT di SMK-nya? Nggak ada ya? Mungkin pernah mendapatkan ya, diajari cara mengkomunikasikan komputer, menginstal komputer. Kemudian untuk jaringan komputer ini, untuk belajar komputer ini sampai sini. Kemudian minggu depan kita akan belajar Visual Basic. Jadi nanti teman-teman siapkan ya, nanti saya share Master Visual Basic atau Visual Studio di LMS atau Google Drive. Teman-teman bisa mensimulasikan pada komputer teman-teman untuk menjalankan beberapa aplikasi ya. Nanti saya memberikan contoh aplikasi sederhana. Ini teman-teman sudah punya komputer semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Pinjam, Pak. Belum, Pak. Kemarin sudah didata Bu Pipi ya? Yang belum punya komputer. Iya, sudah, Pak. Cuma komputernya kurang. Dipinjamkan. Oh ya, nanti kalau teman-teman yang belum bisa dapat pinjaman komputer ya, nanti bisa gabung sama temennya, nanti ngerjakan tugas atau membuat aplikasi di Visual Basic, nanti bisa bareng. Ini masih ada 8 pertemuan, nanti kita dalami untuk aplikasi-aplikasi menggunakan Visual Basic nanti. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke. Belum, Pak. Sudah absen? Sudah. Sudah, Pak. Udah, Pak, udah. Nanti salah satu dari kalian nanti namanya siapa ya? Bentar, saya cek dulu.
Jadi nanti menyetujui di sia dosen ya. Biasanya NIM paling kecil nanti buka sia, kemudian menyetujui bahwa ini ada perkuliahan ya, ada absensinya. Saya lihat namanya dulu mahasiswanya. Namanya Yakob ya, nanti NIM paling kecil NIM 1 Yakob Hikmat Marifat nanti buka ke sia. Siapa? Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri kuliah hari ini. Nanti kalau belum jelas silahkan ditanyakan lewat chat secara privat ataupun ke grup WA ya. Jadi saya lebih menonjolkan tidak terlalu banyak materi, tapi kalian benar-benar materi yang saya sampaikan itu benar-benar paham. Jadi nanti kalau waktu praktikum kalian langsung bisa mempraktekannya. Jadi karena ini vokasi ya harus praktek, harus bisa mempraktekkan. Tapi prakteknya ya harus dikuati secara teori. Jadi tidak langsung asal jalan, tapi pernah mendapatkan materi komputer dasar, kemudian mengaplikasikan pada praktikum. Seperti itu. Oke, kita tutup dengan doa. Saya minta bantuan Yakobus Edo, coba dipimpin doa. Yakobus Edo ada? Ya Pak, ada Pak. Pimpin doa ya. Ya Pak. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, saya akan pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih telah membimbing kami di perkuliahan hari ini. Dan semoga apa yang diberikan oleh dosen kami bermanfaat bagi kami. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Hormati. Amin. Dalam nama Bapa. Amin. Terima kasih. Oke, selamat siang. Sama-sama Pak. Selamat melanjutkan aktivitas ya teman-teman. Jaga kesehatan. Ya, Pak. Makasih, Pak. Jaga kesehatan. Siap Pak, terima kasih Pak. Jaga kesehatan ya. Siap. Pakai masker. Siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi juga.